Bismillahirrahmanirrahim. Selamat siang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di sesi paralel di Breakout Room 1 di Webinar Nasional Teknik Sipil Universitas Negeri Malang tahun 2021 dengan tema Inovasi Konstruksi High-Rise Building dalam mengurangi dampak global warming di Indonesia. Pada sesi kali ini, di Breakout Room 1 harusnya ada 2 peserta pemakalah, namun konfirmasi dari panitia, kita hanya akan mendengarkan pemaparan dari 1 pemakalah. Sebelumnya, perkenalkan, nama saya Vita Ayu Kusmadewi, saya merupakan staf pengajar di jurusan Teknik Sipil Universitas Negeri Malang, dan pada kesempatan kali ini akan memandu jalannya acara di sesi paralel Breakout Room 1 ini. Sebelum masuk ke presentasi pemakalah pertama, saya ingin mengabsen terdahulu untuk pemakalah pertama, apakah sudah hadir? Kalau dari chatnya ini peserta sudah hadir ya, saya lihat tulisan pemakalah, namun apakah sudah hadir beneran di sini, di room ini? Ya, sampun. Oke, terima kasih. Baik, tanpa berlama lagi, kita akan langsung mendengarkan ya pemaparan, karena hanya ada 1, langsung saya sebutkan saja dari Saudara Ahmad Saiful Arifin, merupakan pemakalah dari Universitas Negeri Malang yang akan memaparkan mengenai penyerapan tenaga kerja lulusan program keahlian teknik bangunan di SMK Negeri 3 Boyolangu, Tulungagung. Kepada Saudara Ahmad Saiful Arifin, saya persilahkan. Ya. Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, terima kasih untuk waktunya Ibu Moderator, Bu Dewi. Langsung saja, alhamdulillah kita bertemu pada hari ini pada seminar Civil Test 2021. Saya izin share screen dulu. Materi ini mungkin sedikit berbeda dengan tema yang High-Rise Building Sustainable. Di sini mungkin saya lebih ke SDM-nya, gimana memetakan SDM, dan SDM ini merujuk pada sebuah teknik bangunan yang itu lulusannya dari SMK. Adapun materi yang saya jelaskan di sini berjudul Penyerapan Tenaga Kerja Lulusan Program Keahlian Teknik Bangunan di SMK Negeri 3 Boyolangu, Kabupaten Tulungagung. Saya sendiri dari Universitas Negeri Malang, ya, nggak lebih jauh angkatannya dengan sampean. Nama saya Ahmad Saiful Arifin, mungkin nanti bisa ketemu di Malang atau mungkin ada beberapa orang yang dari luar UM yang mungkin bisa tukar sapa saya. Nih, adapun pemaparan pada materi ini, saya nanti akan membahas di sini abstraknya, ada pendahuluannya, kemudian metode, bagaimana metode penelitiannya, kemudian ada beberapa hasil, dan juga sedikit kesimpulan. Oke. Untuk abstraknya, gambaran dari penelitian saya, di sini apa sih yang melatar belakangi penelitian saya? Itu ada gap antara keterserapan tenaga kerja dan juga lulusan SMK. Ya, mungkin kalau disambungkan dengan tema dari webinar ini, mungkin ketika nanti sampean kerja atau lainnya, dan sampean metakan sebuah SDM, nah di sini langkah atau metode penelitian ini bisa sampean terapkan. Tujuan dari penelitian saya ini memetakan dari keterserapan lulusan dari paket keahliannya, kemudian yang kedua dari bidang pekerjaannya, dan yang ketiga dari waktu tunggu, waktu dari keterserapan. Metodenya ini penelitian yang berbentuk kuantitatif, sedangkan teknik analisisnya dengan cara deskriptif. Ya, seperti kajian secara langsung, real, apa yang ada di lapangan. Adapun sampelnya terdiri dari lulusan teknik bangunan dari angkatan 2015 sampai 17.
Ya, ini berarti sebelum pandemi dengan mengukur 1 tahun kelulusan. Sedangkan metode pengumpulan datanya saya pakai cara Snowball. Untuk instrumen alat atau alat pengukur datanya ada dokumentasi, wawancara, dan juga observasi. Dari gambaran itu mungkin saya bahas secara singkat. Baik. Latar belakang yang paling jelas adanya pembukaan ekonomi ASEAN. Ini pasar bebas, kemudian pekerja dan lainnya yang dulunya mungkin sertifikasi dan lainnya belum terlalu penting, di sini mulai dibuka, ya bebas dari luar atau dalam. Kemudian tentang sistem pendidikan. Nah, sistem pendidikan formal dan formal, termasuk SDM-nya, yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003. Yang ketiga tentang PKK. PKK yaitu ini seperti kalau kita kenal di UNIF itu mungkin seperti alumni, ikatan alumni, IK-nya. Kemudian gap-nya tadi, dari Direktorat PSMK itu ada beberapa lulusan, yaitu 441, 561 peserta, sedangkan lapangan pekerjaan yang ada itu 611.000, kurang lebih itu. Nyatanya semua lulusan itu nggak terserap, SDM-nya nggak terserap, entah itu SDM-nya bangunan, mungkin desainer, mungkin ada yang di jalan, ada geometrika, dan semuanya itu nggak terserap. Padahal hampir ada 1/5-nya SDM yang harusnya terserap. Nah, itu kemana? Nah, inilah alasannya kenapa kok saya melatar belakang penelitian. Dan pada saat itu ya, salah satu SMK rujukan, ya mungkin sekitar nasional lah, di SMK Negeri 3 ini. Ya, ini lebih ke SMK rujukannya, sampel yang saya ambil untuk pendahuluan. Menjelaskan tentang metodenya saya tadi, ada kuantitatif, jadi penelitian ini berbasis data, artinya angka. Yang saya kumpulkan adalah angka. Angka dari apa? Angka dari lulusan keterserapannya. Sedangkan analisnya seperti apa? Gunakan deskriptif. Jadi saya nanti gambarkan gimana lulusannya, terserap berapa, kemana saja, dan waktunya. Untuk rancangan populasi, untuk rancangan penelitiannya, mulai dari topik, tujuan tadi, ruang lingkup, ya pengumpulan sumber pustaka, dan kemudian pengkajian lapangan, analisis, baru laporan. Untuk populasi atau sampelnya, nah, populasi atau sampelnya dari lulusan SMK 3 angkatan 2015, 16, 17. Di sini ada teknik bangunan itu, ini masih pakai kompetensi yang lama, ada gambar, batu beton, kayu, kemudian batu beton. Jumlahnya itu dari seluruhnya ketika tahun angkatan ada 359. Jadi ya nggak pakai sampel, pakainya populasi, semuanya saya petakan. Untuk tekniknya pengumpulannya dengan cara snowball. Snowball itu seperti apa? Saya mulai dari misal saya ada kenalan 10 dari sana, kemudian 10 itu saya mintai kontak yang lain sampai terjadi 359. Ya lumayan ini, mengumpulkan 359 dalam kurun beberapa ya 1 pekan 2 pekan ya penuh lah. Sedangkan instrumennya tadi ada dokumentasi. Dokumentasi itu ada beberapa rekap BKK, kemudian ada juga dari buku-buku alumni yang sudah bekerja, ada lagi dengan cara instrumennya wawancara, nggak semuanya wawancara, nggak 359 wawancara, yang saya ambil untuk sampel wawancara itu sekitar minimal 1/5. Sedangkan untuk instrumen kuesionernya ini hampir semuanya tak secara cek pribadi. Untuk hasil penelitian dari ketiga jurusan ini, yang paling dominan itu ada pada gambar. Jadi kebanyakan dari drafter.
kemudian disusun kayu, kemudian batu beton. Untuk keterserapannya, ya mulai dari industri, wirausaha sebidang, dan lainnya ini, ya hampir semuanya, hampir 60% ternyata itu sebidang, pekerjaannya sebidang. Walaupun itu hanya sebagai drafter, atau mungkin kepala tukang, ada juga mebel, ya ada bermacam-macam. Dilihat dari waktu keterserapan, mulai dari, saya metakan jadi 3, ada kurang dari 6 bulan, 6-12, dan lebih dari 12 bulan. Nah, ternyata keterserapannya dari teknik bangunan ini hampir lebih dominan dari setelah lulus. Setelah lulus itu kebanyakan langsung bekerja. Ada 63. Baik. Kemudian coba saya komparasi atau coba saya bandingkan gimana sih sebenarnya yang ada di lapangan dan kemudian gimana sih hasil penelitian yang lainnya jika dibandingkan. Nah, di sini saya ngambil beberapa penelitian, ada yang dari HANA, ada hampir ini metakannya cuma 2. Terus sampelnya cuma 110. Ya, lulusan terserap 89 dan 11 belum terserap. Ya agak berbeda. Yang saya petakan itu 50% terserap. 50% itu lain-lain. Lain-lain itu masuk di wirausaha, kemudian ada yang nggak jawab, ya itu masukkan lain-lain. Sedangkan apa yang proses yang sudah dilakukan pada sekolahan, ya kebanyakan ketika lulus, sekolah-sekolah SMK dan lainnya itu melakukan sebuah pelatihan yang biasanya gabung dari industri. Nah, penelitian pelatihan ini sudah diusahakan, yang akhirnya keterserapan sekian persen tadi. Kemudian dilihat dari keterserapan di bidangnya. Ya ternyata nggak semuanya bidang pekerjaan bangunan ini, semuanya dari teknik bangunan ini nggak sebidang. Nah, ini ternyata dipengaruhi mulai dari tingkat kepercayaan atau berwirausahawannya. Ya, semakin tinggi wirausahawan, ya kebanyakan malah itu ternyata hasilnya tidak sebidang. Sedangkan masa tunggu, ya masih banyak. Masa tunggunya ini yang paling mempengaruhi dari masa tunggu ternyata gimana BKK dalam menyalurkan. Semakin BKK-nya atau badan dari sekolah menyiapkan lulusan, nah, ini semua itu yang mempengaruhi dari BKK ini. Jadi tingkat kepengaruhannya BKK ini bisa dilihat dari cepat masa tunggunya lulusan. Nah, simpulannya dari ketiga bidang tadi ternyata yang dominan itu drafter dari gambar bangunan. Kalau dibandingkan kompetensi sekarang itu ya mungkin beda. Kalau sekarang dikenal dengan DPIB, desain permodelan, kemudian yang TKK sama TKP ini digabung jadi satu KGSP. Kalau kompetensi sekarang, ya mungkin dari teman-teman nanti bisa jadi peluang apa sih lulusan kita yang paling cepat untuk kerja dan lainnya. Ternyata kalau di lapangan itu daftarnya lumayan banyak kebutuhannya. Kalau dilihat dari, saya metakan jadi 8 pekerjaan. Yang paling besar itu sebenarnya industri dalam perusahaan dan juga beberapa masih lanjut kuliah. Tapi ini kan untuk SMK. Jika teman-teman dari S1 atau mungkin ada S2 atau lainnya, ya industri di bangunan itu ternyata peluangnya masih besar. Ya, untuk pengalaman saya sendiri ya banyak nanti ketika sampean sudah kenal CV, kemudian masuk di PUPR, entah bisa pembangunan, entah Kemenak, entah dari pekerjaan umum, itu sampean bisa ngambil PR. Ya kalau bahasanya orang-orang lapangan ya pinjam bendera gitu. Ya lumayan lah kalau buat iseng-iseng kerja. Untuk dilihat dari waktunya, ya ini tergantung dari instansi. Ya sebenarnya ya termasuk kita sendiri sih. Banyak faktor X-nya.
Tapi kalau faktor X yang saya peroleh dari penelitian saya, keterserapannya sebuah lulusan itu ternyata instansinya. Jadi sebuah instansi gimana nantinya bisa lebih cepat. Bisa keterserap lebih cepat maksud saya. Baik. Itu mungkin sedikit dari saya. Saya kembalikan ke moderator. Baik, terima kasih Pak Ahmad Saiful. Ini menarik sekali ya tentang sumber daya manusianya yang kita bahas. Nah, berhubung ini memang tidak ada pembicara lainnya Pak, jadi pasti sesi tanya jawab itu pasti untuk jenengan ini nanti ya. Siap. Baik, kita ada waktu 10 menit untuk tanya jawab ini ya. Nah, ini belum dibuka, sudah langsung ada ini di chat, Pak. Gitu. Jadi kita nanti batasi sampai jam 14.05 itu kita harus selesai dan kembali ke ruang utama. Jadi kita mengalir saja ini, langsung saja jika ada yang mau bertanya bisa langsung raise hand atau bisa menuliskan di chat, nanti kami bacakan. Jadi yang pertama ini Pak, ini metode apa yang dipakai dalam penelitian? Tadi sempat dibahas ya sebenarnya ya, tapi nanti bisa diperjelas mungkin. Dan apa kekurangan dari metode yang dipakai? Silakan, bisa langsung dijawab aja Pak. Baik, terima kasih untuk pertanyaannya. Dari metode penelitian, saya pakai untuk analisisnya deskriptif. Metodenya pengumpulannya dengan metode snowball itu mulai dari, jadi sampelnya ambil 1 atau 2, sampel 1, 2 itu menunjukkan sampel lainnya sampai semua sampel terkumpul. Itu metodenya snowball. Adapun kekurangan dari metode saya itu deskriptif. Deskriptif itu ya ketika kita di lapangan dan lainnya, ya kita secara real dan lain. Jadi observasi kita, pandangan kita itu sangat mempengaruhi dari pengambilan data kita. Apalagi kalau saya di sini, kekurangannya saya lagi, saya itu nggak ngambil sampel. Jadi saya ngambilnya populasi. Jadi populasi itu utuhnya, sampel itu sebagian. Nah, saya ngambilnya itu populasi, jadi semuanya. Nah, kekurangan dari metode saya itu saya perlu waktu banyak. Nggak cuma 1 pekan, 2 pekan itu penelitiannya. Ya wis, berdarah-darah lah intinya. Itu mungkin dari jawabannya. Jadi itu seninya ya Pak ya? Seninya adalah tidak bisa cepat. Seninya harus banyak di lapangan gitu ya. Tadi sebenarnya itu bukan kekurangan juga ya. Maksudnya kalau memang kita punya waktu waktu yang panjang, bisa jadi itu malah jadi nanti kelebihan datanya. Maksudnya datanya akan lebih lebih proof lagi gitu, lebih terpercaya gitu. Nah, ada lagi nggak nih? Nah, ini ada yang menanyakan absen. Saya ingatkan dulu bagi teman-teman nanti sebelum dipindahkan ke room utama harap mengisi presensinya ya. Nanti dari panitia akan men-share di chat link absensinya. Ditunggu saja nanti pasti ada. Oke, lanjut nih yang kedua ini. Ini menarik sekali nih. Mengapa populasi yang digunakan tidak sampel padahal sampel justru lebih teliti? Ini di metode nih. Kenapa populasi ini ya? Ini. Jadi alasan kenapa saya ngambil populasi bukan sampel. Sampel itu misal kita punya 10, populasi itu semuanya. Populasi itu 10. Sedangkan sampel kita ngambil beberapa bagian dari 10 itu tadi. Bisa ngambil secara acak atau lainnya. Kan kalau kita ngambil sampel itu cuma misal dari 10 di sampel, mungkin kita ngambilnya cuma 2 atau 4. Sedangkan populasi ketika 10, kita ngambilnya 10 semua. Jadi ketika kita ngambil sampel, kalau itu sebuah ketelitian ya sebenarnya masih agak diragukan. Tergantung dari metode kita ngambilnya. Nah, kenapa kok alasan pakai populasi? Ya ini tadi. Karena saya ingin memetakan secara real dari latar belakangnya tadi. Jadi gap-nya itu besar sebenarnya. Lulusan bangunan itu potensinya masih banyak. Lulusannya itu perlunya lulusan itu 1,5, sedangkan lulusannya itu 1. Nah, kenyataannya di lapangan itu nggak semuanya terserap. Nah, kemana saja? Nah, itulah kenapa kok saya ngambil populasi. Jadi saya petakan semuanya, supaya tahu realnya seperti apa di lapangan. Seperti itu. Baik, ada lagi nggak nih yang mau menanyakan? Pesertanya banyak sekali ya di breakout room 1 ini.
Kita masih punya waktu. Silahkan bagi yang bertanya. Wah, ini apa sangat dilanjutkan terus nih dari saudara Alfa Juventus nih. Oke. Ini ada informasi dari panitia sebelum ke pertanyaan, link absennya nanti berada di akhir paralel ya, jadi ditunggu saja. Nanti di akhir sesi tanya jawab ini nanti akan di-share linknya. Nah ini ada lanjutannya nih setelah populasi tadi. Adakah faktor sosial yang dimasukkan dalam parameter penelitian? Contohnya seperti faktor ekonomi. Ini kaitannya mungkin dari keterserapan tadi. Baik. Untuk misal faktor sosial, kemudian relasi dan lainnya itu saya nggak masukkan. Itu cuma dari analisis saya dari misal. Jadi faktor-faktor mirip sosial, terus linknya berapa, kemudian ekonominya itu saya mengabaikan. Tapi lebih ke condong ke jurusan apanya. Yang faktornya yang saya lihat itu jurusan apa. Sedangkan untuk faktor sosial dan ekonomi ini nggak saya ambil, tapi cuma saya petakan toh. Maksudnya petakan toh gimana? Nah, saya tanya saya ngambil beberapa sampel, ada yang keterserapannya itu dikurang dari 1 tahun. Nah itu saya coba lihat faktor apa sih yang menyebabkan mereka lebih cepat terserap. Kemudian ada beberapa faktor apa sih yang menyebabkan mereka lebih lama terserap. Nah, salah satunya ternyata self evident tadi. Jadi kepercayaan diri. Kemudian yang kedua dari instansinya. Seberapa besar kekuatan instansi dalam menyalurkan lulusannya tadi. Baik, jadi sebagai tambahan saja, bukan sebagai parameter utama yang dimasukkan gitu. Benar. Ada lagi nggak nih? Ini menarik nih, walaupun dari satu orang, tapi jadi pertanyaan beruntun gitu ya. Nanti mungkin ini jadi inspirasi bagi yang teman-teman masih kuliah ini, mau penelitian atau apa, tinggal membenahi mungkin ya, maksudnya menambahkan parameter apa yang belum, mungkin nanti akan diteliti lagi gitu ya. Oke, ada lagi nggak nih dari saudara dan saudari yang peserta, Bapak Ibu peserta mungkin? Ada yang mau menanyakan lagi? Kita masih punya waktu 5 menit. Atau mungkin gini, kalau misalnya saya bertanya gitu ya, kalau dari penelitian yang ada di lapangan itu kan tadi sudah diketahui ya alasan ketidakserapannya kenapa, terus ada ini. Nah, masukan apa buat yang bisa Bapak sampaikan gitu ke institusi asal kayak kita di perguruan tinggi gitu agar lulusan ini terserap gitu. Kalau tadi kan dari segi lulusannya harusnya seperti ini gitu. Kalau misalnya dari perguruan tingginya sendiri atau misalnya kita ya dari jurusan teknik sipilnya itu harus bagaimana tuh, ada saran nggak? Baik. Untuk dari instansi yang saya terima dari hasil penelitian itu dari pengolahannya alumni dan juga pembekalan dari alumni. Kemudian link dan match. Ada 3. Jadi gimana instansinya memberikannya, maksudnya bagaimana instansi memberikan pembekalan pada alumninya. Yang kedua tadi pengolahannya sistem alumni, dan yang ketiga itu link dan match. Link dan match itu kita itu harusnya membuat kerjasama, walaupun kerjasamanya kepada alumni, kepada industri dan lainnya itu harusnya berjalan terus. Nah itu perlu ada ya sinambung. Jadi ya nggak bisa kita misal cuma saya punya ini, saya ngajukan ini, ya nggak bisa. Suatu industri itu kalau kita mandangnya ya nggak mungkin lah secara amal dan lainnya. Pasti mereka mandangnya juga profit. Apa yang kita kasihkan ya mereka berikan. Itu pandangannya. Kemudian tadi sedikit menanggapi dari Ibu Dewi. Mungkin di sini ada teman-teman yang S1 PTB atau pendidikan atau mungkin sipil murni. Yang sipil murni nanti bisa di manajemen, mungkin di manajemen memetakan SDM dari tempat magangnya, atau mungkin dari S1 PTB bisa mengadakan penelitian yang seperti saya. Di saya ini penelitiannya itu
penelitiannya itu pekerjaan-pekerjaan yang itu ya zaman old lah. Di 2 tahun di 2 tahun pandemi ini loncatnya pekerjaan itu sangat jauh. Misal di bagian bangunan, bahasa-bahasa yang zaman saya asing sekarang itu biasa. Mirip pekerjaan apa? Broker. Pernah dengar broker? Nah, broker itu pekerjaan seperti marketing, tapi secara freelance, menjualkan entah aset properti, entah lahan atau rumah. Ada lagi apa? Ada lagi tax lending. Tax lending itu pengiklanan. Dan itu juga pekerjaan yang di zaman saya itu ya sangat asing. Nah, teman-teman S1 PTB mungkin bisa metakan lagi keterserapan alumni dari pekerjaan seperti itu. Ada broker, tax lending, kemudian ada lagi mungkin desainer, bahkan ada lagi konten kreator. Ya masih banyak lah bahasa-bahasa yang dulunya saya asing tapi sekarang pekerjaan. Atau dengan cara penelitiannya yang zamannya saya itu sebelum pandemi, kemudian lulusan ketika pandemi atau pra pandemi. Dan itu bisa samain komparasi atau mungkin penelitian saya karena sebelum pandemi dengan pekerjaan yang faktor-faktornya tadi valid, mungkin setelah pandemi bisa jadi nggak valid. Ya berpotensi lah. Baik, terima kasih. Nah, ini mungkin pertanyaan terakhir nih Pak Pamungkas nih, pertanyaan terakhir. Bagaimana cara Anda mengumpulkan sumber penelitian, mengingat cukup banyak sumber yang digunakan? Silakan. Baik, ini saya nangkepnya ini sumber penelitian ini SDM kajian pustaka. Yuk. Sepertinya seperti itu ini. Oh ya. Kalau dari kajian pustaka, research study itu penelitian sebenarnya yang penting, tapi jarang sekali diteliti. Jadi di luar negeri atau penelitian-penelitian entah jurnal Scopus, entah ya Sinta jarang sekali menemukan. Kalau di Scopus itu masih banyak, ResearchGate dan lainnya itu banyak. Kalau sama ngetikkan tracer study, ya kebanyakan sumbernya itu sebenarnya dari secara online itu banyak dari Scopus dan juga ResearchGate sama ketikan tracer study gitu nanti keluar. Kalau nanti maksudnya SDM ini sumber daya, yaitu saya yang modal dari chat, modal dari perusahaan, modal dari jalan-jalan, ketemu semua nanti dari populasi yang kita cari. Oke, terima kasih. Jadi memang kalau terkait sumber kita ini ya berdasarkan tadi Ahmad Saiful nih ya. Jadi buat teman-teman di sini mungkin masih mahasiswa, sumber tidak hanya didapat dari dalam negeri gitu ya. Maksudnya dari Google Scholar yang ada di dalam negeri, tapi bisa juga tadi kan ini tadi saya sempat ini nih disebut ResearchGate karena nggak banyak, saya rasa tidak banyak mahasiswa ataupun orang yang tergabung di ResearchGate gitu ya. Jadi ini bagi yang baru pertama dengar mungkin ya bisa langsung gabung tuh istilahnya kita sosial medianya peneliti gitu, di situ banyak sekali gitu. Nah, ini sudah terakhir nih Pak, sudah habis waktunya sesi tanya jawab. Saya kembalikan lagi ya nanti ke panitia. Sebelum itu saya ingatkan untuk pengisian setelah ini akan ada link presensi, mohon diisi. Dan sebelum berakhir ini ada sesi foto bersama dulu nih. Dari panitia siapa yang bertugas ini yang mau capture? Silakan boleh dari panitia untuk memandu untuk ini foto bersama. Untuk pada teman-teman untuk melaksanakan untuk on cam kamera melaksanakan sesi dokumentasi bersama. Mulai ya. 1, 2, 3. 1, 2, 3. 1, 2, 3. Terima kasih.
Terima kasih Saudara Lazardin ya sudah mengcapture. Nah, ini linknya sudah ada, link presensinya. Silakan diisi karena link presensi ini akan ditutup pukul 14.25. Nah, setelah ini teman-teman akan dikembalikan, Bapak Ibu sekalian dan saudara-saudari sekalian akan dikembalikan ke room utama oleh panitia, tapi sebelum itu silakan mengisi link presensi dan juga link kuesionernya ya. Sekian untuk sesi paralel di breakout room 1 ini. Saya sebagai moderator memohon maaf apabila ada kesalahan selama berjalannya sesi diskusi di room ini. Saya akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, terima kasih. Silakan diisi dulu ini sebelum dikembalikan ke room utama.
Terima kasih kepada para peserta yang telah hadir dan mengikuti jalannya acara ini dengan baik. Semoga kegiatan webinar Nasional Teknik Sipil UM 2021 ini dapat memberikan manfaat bagi kita semua. Sebelum acara berakhir, akan diadakan sesi foto bersama terlebih dahulu. Untuk seluruh peserta dan tamu undangan, dapat mengaktifkan kamera dan memberikan senyum terbaiknya. Kepada panitia yang bertugas, disilahkan. Baik, sebelum dokumentasi, diharap agar semua peserta maupun panitia dan juga tamu undangan bisa menyiapkan senyum terbaiknya. Akan saya hitung dari hitungan ke-1, dari slide pertama, 1, 2, 3. Untuk slide selanjutnya, 1, 2, 3. Slide selanjutnya, 1, 2, 3. Untuk slide selanjutnya, 1, 2, 3. Baik, terima kasih. Baik, menginjak ke acara berikutnya yaitu pembacaan doa. Kepada panitia yang bertugas, disilahkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, Salam Kebajikan. Hadirin yang berbahagia, marilah kita menutup acara ini dengan berdoa secara khusyuk. Dan izinkan saya untuk membacakan doa menurut agama Islam. Bagi yang beragama lain, dipersilahkan untuk berdoa menurut agama dan kepercayaannya masing-masing. Marilah kita menundukkan kepala sejenak, memusatkan hati dan jiwa kita untuk memohon kepada Allah Subhanahu wa taala. Auzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya Allah, ya Rahman, ya Rahim. Puji syukur kami panjatkan kehadirat-Mu atas segala nikmat karunia-Mu, sehingga kami bisa melaksanakan acara webinar nasional Teknik Sipil UM 2021 dengan pada hari ini dengan sehat walafiat. Ya Allah, Tuhan yang Maha Mengetahui, tunjukkanlah kepada kami yang benar itu memang benar, dan berikanlah kemampuan untuk menegakkannya. Serta tunjukkanlah kepada kami bahwa yang salah memang salah adanya, dan berikanlah kemampuan kepada kami untuk menghindarinya. Ya Allah, Tuhan yang Maha Penyayang, hari ini kami mengadakan acara webinar nasional Teknik Sipil UM 2021 guna menambah wawasan pengetahuan kami, meningkatkan semangat kami dalam menggapai ilmu, serta memotivasi hidup kami agar menjadi pribadi yang bermanfaat bagi orang lain, dan selalu istiqomah di jalan kebenaran-Mu. Ya Allah, hidupkanlah kami dalam cahaya, rahmat, dan keimanan-Mu. Matikanlah kami dalam ibadah terbaik yang kami miliki kepadamu, dan bimbinglah kami di setiap langkah hidup kami. Sungguh hanya kepadamulah tempat kami untuk berlindung. Rabbana taqabbal minna innaka antas samiul alim, wa tub alaina innaka antat tawwabur rahim. Rabbana atina fid dunya hasanah, wa fil akhirati hasanah, wa qina azabannar. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun, wassalamun alal mursalin, walhamdulillahi rabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Tio Adi Setiawan dan rekan saya Arifah Wahyu Nurrosanendias, selaku pemandu acara, pamit undur diri. Mohon maaf bila ada salah kata. Akhir kata kami ucapkan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.